Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu dengan saya Sri Sarvina Shumaisi. Di video kali ini saya akan membahas tentang indikator pencapaian kompetensi untuk kelas madrasah aliyah. Rumusan IPK yang benar tergantung kepada kemampuan guru dalam memahami ketentuan merumuskan IPK. Indikator pencapaian kompetensi dasar dan perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan oleh guru. Lalu IPK sendiri adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Kemudian pengembangan indikator juga disesuaikan dengan mata pelajaran, satuan pendidikan, dan menggunakan KKO, kata kerja operasional yang dapat diukur. Kemudian dalam merumuskan IPK yang harus diperhatikan adalah menggunakan KKO, kata kerja operasional yang dapat diukur, dan IPK juga dirumuskan dengan kalimat yang jelas, simpel, dan mudah dipahami. Lalu, pedoman IPK digunakan sebagai mengembangkan pembelajaran sesuai dengan indikator yang telah dirumuskan. Mendesain kegiatan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan merancang melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, rancangan penilaian hasil belajar ini memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian. Selanjutnya, indikator diklasifikasikan menjadi 3 macam. Indikator kunci, indikator pendukung atau prasyarat, dan indikator pengayaan. Untuk indikator kunci merupakan indikator yang memenuhi UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Kompetensi yang dituntut pada indikator ini merupakan kompetensi yang minimal terdapat pada KD. Maka dari itu, kompetensi ini harus selalu ada atau wajib terlaksanakan pada proses pembelajaran. Agar kompetensi minimal yang ada pada KD itu tercapai atau terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya indikator pendukung atau prasyarat ya. Nah, indikator pendukung ini berguna untuk membantu siswa dalam memahami indikator kunci. Lalu indikator pengayaan. Kompetensi yang dituntut pada indikator ini merupakan kompetensi yang terdapat minimal pada KD. Maka dari itu, indikator ini tidak harus selalu ada. Dirumuskan apabila siswa berpotensi memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan dari standar minimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan IPK mengenai tema Asy-Syi'r Arabi untuk kelas 12 Madrasah Aliyah. Untuk kompetensi dasarnya itu 3.5, 3.6, 4.5, dan 4.6. Kompetensi dasar 3.5 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna yang berkaitan dengan tema Asy-Syi'r Arabi, Asy-Syi'ru, Syair, wa Busori, yang melibatkan tindak tutur dengan memperhatikan susunan gramatikal yaitu ismu tafdil. Dari 3.5 yaitu 3.5.1 menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif. Deskriptif adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu atau seseorang dengan rinci sampai terasa nyata.
Menggunakan teks deskriptif dengan fungsi sosial memberikan informasi secara rinci mengenai syair dan penyairnya. Lalu, kata kerja dari menjelaskan yaitu memaparkan. Dan ini termasuk ke ranah kognitif dalam taksoni Bloom C2 level 1 yaitu memahami. Lalu IPK 3.5.2 menjelaskan struktur teks deskriptif. Struktur teks deskriptif terbagi dua macam, struktur khusus dan struktur umum. Teks deskriptif juga disusun dalam 4 elemen dasar, yaitu judul, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Apa sih gunanya judul? Judul itu untuk mengetahui apa isi teks deskripsi tersebut. Setelah judul, identifikasi. Identifikasi merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan pada teks deskriptif. Lalu, klasifikasi. Nah, berisikan urutan atau penggolongan dari topik yang akan kita bahas, yaitu asyiru arobi. Yang terakhir, deskriptif. Penjelasan secara detail mengenai topik yang akan kita bahas. Kata kerja dari menjelaskan ini termasuk kata kerja dari menjelaskan ini yaitu memaparkan. Termasuk ke ranah kognitif dalam taksoni Bloom yaitu C2 level 1 memahami. Kompetensi dasar 3.6 mengevaluasi teks gagasan bahasa Arab dengan tema asyiru arobi, asyir, syair, wa busori. Dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi susunan gramatikal yaitu ismu tafdil. Untuk IPK 3.6 yaitu 3.6.1 menilai fakta dari teks yang didengar tentang asyiru arobi fi sofi. Di sini siswa mampu menilai lalu memperjelas isi teks tentang asyiru arobi fi sofi. Kata kerja dari menilai ini yaitu memperjelas, masuk ke ranah kognitif dalam taksoni Bloom C5 level 3 yaitu mengevaluasi. IPK 3.6.2 membuktikan fakta dari teks yang didengar tentang tema asyiru arobi fi sofi. Siswa mampu membuktikan dan menilai isi teks asyiru arobi fi sofi. Kata kerja dari membuktikan yaitu menilai. Ini juga termasuk ke ranah kognitif dalam taksoni Bloom C5 level 3 yaitu mengevaluasi. Selanjutnya, kompetensi dasar 4.5 mendemonstrasikan tindak tutur dengan memperhatikan susunan gramatikal ismu tafdil baik secara lisan maupun tulisan. Untuk IPK 4.5 yaitu 4.5.1 mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks asyiru arobi. Misalnya kosakata syi'run, syair, madhun, rosaun, wa ghazalun. Di sini siswa mampu mengikuti kosakata yang telah diberikan oleh guru. Lalu kata kerja dari mengulangi ini yaitu mengikuti. Masuk ke ranah psikomotorik dalam taksoni Bloom P1 yaitu meniru. Selanjutnya IPK 4.5 yaitu 4.5.2 melafalkan teks bacaan tentang asyiru arobi. Sini siswa mampu melafalkan atau membaca teks bahasa Arab dengan tema asyiru arobi dengan suara yang lantang dan lancar.
Kata kerja dari melafalkan ini yaitu membaca. Lalu kata kerja melafalkan ini masuk ke ranah kognitif dalam taksoni Bloom C1 level 1, yaitu mengingat. Terakhir, kompetensi dasar 4.6 mengonstruk atau memahami gagasan baru dalam teks bahasa Arab dengan tema Asyi'ru Arabi, Asyi'ru Syair wa Busori dengan memperhatikan bentuk makna dan fungsi susunan gramatikal yaitu ismu tafdhil, baik secara lisan maupun tulisan. Untuk IPK 4.6 yaitu 4.6.1 mempraktekkan tindak tutur dalam teks lisan secara mandiri tentang hubu Rasulillah. Di sini siswa mampu mempraktekannya dengan lisan secara mandiri terkait tema hubu Rasulillah. Kata kerja dari mempraktekannya itu melatih. Ini masuk ke ranah psikomotorik dalam taksoni Bloom P2 yaitu manipulasi. IPK 4.6.2 membuat teks deskriptif dengan menggunakan unsur-unsur yang tersedia. Siswa mampu mengarang teks deskriptif dengan unsur yang tertera, yaitu dimulai dari judul, lalu identifikasi, kemudian klasifikasi, lalu deskripsi. Kata kerja dari membuat ini yaitu mengarang. Ini masuk ke ranah kognitif C6 level 3, yaitu mencipta. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.